Seharusnya kompensasi yang diberikan kepada almarhum adalah bukan karena PHK sepihak, tetapi karena meninggalnya beliau di lokasi kerja. Salah satu perusahaan raksasa migas, Mobil Oil Indonesia, yang sekarang bernama Exxon Mobil Oil Indonesia, dituntut oleh ahli waris Baharudin Abdullah atas perkara pemutusan hubungan kerja sepihak. Kasus yang terjadi lebih dari 30 tahun ini, berawal pada 10 Juli 1990, Baharudin Abdullah hilang saat sedang bekerja. Diduga dia ditangkap oleh oknum aparat keamanan di situs Mobil Oil Indonesia yang berlokasi di Lok Sukon, Aceh Utara. Baharudin Abdullah kemudian dibawa oleh oknum keamanan, dan tidak pernah kembali hingga hari ini. Semenjak dianggap hilang, pihak Mobil Oil Indonesia beranggapan, Baharudin Abdullah telah mangkir dari pekerjaannya, sehingga mereka memutuskan hubungan kerja secara sepihak, tanpa ada usaha pencarian keberadaan karyawannya tersebut. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2, Tahun 2023, tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pihak keluarga telah berhasil mendapatkan kepastian hukum dengan akta kematian Baharudin Abdullah melalui Pengadilan Negeri Lok Semawe pada 2 Maret 2023. Melalui kuasa hukumnya, pihak ahli waris telah mengundang pimpinan Exxon Mobil Oil Indonesia untuk perundingan bipartit pada 24 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023, namun mereka tidak hadir. Selanjutnya, undangan tripartit juga telah dikirimkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat pada hari Senin, 21 Agustus 2023, namun mereka juga tidak hadir. Ahmad Iqbal, selaku ahli waris berharap, pihak Exxon Mobil Oil Indonesia bersedia meninjau kembali permasalahan PHK sepihak, dan memulihkan hak-hak almarhum Baharudin Abdullah kepada ahli waris. Pada tanggal 10 Juli 1990, ayahanda kami, Baharudin Abdullah, telah hilang, diculik oleh pihak keamanan, oleh oknum pihak keamanan, dan tanpa surat penahanan, dan telah meminta izin kepada atasan yang berada di situs Mobil Oil Sukon untuk diambil. Dan dugaan kami ini diambil secara paksa karena tidak ada surat penahanan apapun dan tidak pernah dikembalikan, dan almarhum tidak pernah kembali ke keluarganya hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1998, maaf saya ulangi ya, pada tahun 1991, setelah beberapa bulan almarhum hilang, pihak Exxon memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan dengan kompensasi 6 juta sekian. Ya, dugaan kami ini sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perusahaan saat itu, karena ada karyawan lain yang meninggal mendapatkan kompensasi yang lain, tapi tidak pada almarhum karena dugaan oleh mereka itu beliau adalah mangkir, ya, tidak hadir bekerja. Nah, ini sangat tidak memenuhi rasa kemanusiaan menurut saya, karena seharusnya ketika hilang di lokasi kerja, ya, itu pihak perusahaan bertanggung jawab untuk mencari. Ya. Manusia yang hilang tidak bisa diabaikan, karena tidak hanya hubungan kerja, tapi adalah memenuhi rasa kemanusiaan yang harus mereka penuhi. Ya. Tahun 1998, pemerintah membentuk tim mencari fakta dan mendata korban daerah operasi militer, dan juga termasuk dalamnya mendata janda korban bom dan anak-anak yatim korban bom. Dan ibunda kami bersama kami, ahli waris 3 orang, adalah termasuk korban daerah operasi militer. Data-data tersebut, di tahun 1999 kita melayangkan somasi kembali kepada pihak Exxon melalui kuasa hukum Sofyan Adami waktu itu. Dan kita perihal secara ringkas itu meminta untuk ditinjau kembali pemberian pesangon, karena kita merasa ada kekeliruan. Ya. Dan juga telah ada bukti-bukti dari tim pencari fakta, waktu itu adalah terjadinya ekses operasi militer sehingga terjadinya korban. Ya, terjadinya korban termasuk orang tua kami. Dan di tahun 1999, pihak Exxon juga membalas melalui perwakilannya namanya G.E. Russell, VP North Sumatra Business Unit, mengatakan bahwa jika memang benar almarhum telah meninggal dunia, mohon dilengkapi dengan
surat keterangan dari pihak yang berwajib. Nah, di sini kami agak sulit untuk meminta surat tersebut karena kondisi masih konflik ya. Artinya nyawa kami juga terancam untuk membuktikan almarhum telah meninggal karena operasi militer. Jadi sekian lamanya ini bersama kami baru bisa maju kembali setelah Pak Presiden Jokowi mengumumkan di bulan Januari 2023 ini bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di masa lalu. Ya, ada 12 kasus di situ seperti kasus Betung Artu, Rumah Gedung, kasus tahun 1965 PKI, dan kasus di Papua. Dan mungkin ayah kami belum termasuk salah satu di situ, tapi berarti adanya kesempatan untuk kita membawa ini ke pengadilan dan menetapkan kematian beliau. Jadi hanya berkat ya Pak Jokowi inilah kita berani, dan belum ada presiden yang mengakui dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan atau memulihkan hak daripada korban-korban pelanggaran HAM. Ya. Nah, setelah itu di bulan Januari kita sudah mulai mengurus ke pengadilan dan ditetapkanlah akta kematian pada tanggal 2 Maret 2023 melalui Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Ya. Dan berdasarkan ini kita meminta dikeluarkannya akta kematian, sehingga sudah keluar akta kematian dan sudah dibuatkan surat keterangan ahli waris. Kita menyurati kembali pihak Exxon. Ya, kita sudah menyurati 4 kali, ya 2 kali terakhir dengan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja, 2 kali pertama itu untuk negosiasi bipartit, dan mereka hadir di negosiasi yang pertama, yaitu setelah surat mediasi yang terakhir yang keempat, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 ini. Dan sepanjang ini mereka belum menyatakan sikap apapun, tetapi lebih kepada meninjau kembali. Nah, kita belum tahu apa keputusan selanjutnya. Seharusnya jika memang nantinya menemui deadlock ya, atau tidak ada kesepakatan, langkah berikutnya adalah di Pengadilan Hubungan Industrial. Seharusnya kompensasi yang diberikan kepada almarhum adalah bukan karena PHK sepihak, tetapi karena meninggalnya beliau di lokasi kerja berdasarkan peraturan perusahaan. Pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, terjadi pertemuan tripartit. Pihak kuasa hukum Exxon Mobil Oil Indonesia, diwakili Adam Satria dari kantor hukum William Hendrik dan Siregar Joyonegoro. Pertemuan awal itu belum menghasilkan kesepakatan. Kami dari tim hukum keluarga korban almarhum sangat berterima kasih pada hari ini pihak Exxon melalui kuasa hukumnya hadir. Mudah-mudahan dari kronologi yang kita sampaikan beserta bukti-bukti, pihak Exxon mau membuka pintu musyawarah kepada pihak korban. Karena harapan dari keluarga korban ingin permasalahan ini juga selesai secara musyawarah mufakat. Tidak ada niatan selain itu. Tetapi jika memang tidak ada kepastian, ya dengan sangat terpaksa kita pun mencari kepastian hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Tapi itu kami kesampaikan. Sampai saat ini kami benar-benar membuka pintu musyawarah. Jadi untuk hari ini kita mengupayakan adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mekanisme penyelesaian hubungan kerja gitu. Jadi pada hari ini agendanya adalah tripartit. Jadi tadi alhamdulillah pihak dari Exxon hadir dan menanggapi semua dari penawaran pihak dari ahli waris P19. Namun pihak Exxon ini kan memang ini sudah terjadi regenerasi yang sangat jauh, jadi mereka harus mempelajari lagi data-data yang kita serahkan tadi. Jadi kesimpulannya kita hari ini dalam beberapa hari ke depan ini menunggu konfirmasi dari pihak Exxon untuk ke depannya mau bagaimana lagi. Kita itu sebenarnya simpel saja. Kita mau pihak Exxon ini meninjau kembali, jadi meninjau kembali kompensasi yang dulu keliru, yang dulu pernah diberikan oleh pihak keluarga, namun klasifikasinya saya pikir itu keliru. Jadi hari ini kita ini melakukan tuntutan dan alhamdulillah hari ini hadir dari pihak Exxon, dan mereka menanggapi ini secara baik kita bilang respon mereka ada untuk melakukan musyawarah untuk depan. Jadi mungkin
harapan dari pihak ahli waris yang mudah-mudahan kasus ini selesai di tahap mediasi. Jadi itu saja harapan dari ahli waris. Apabila tidak menemukan titik penyelesaian, maka nanti kita serahkan kepada majelis hakim saja di pengadilan. Jadi dulu itu pihak Exxon Mobil itu membayar kompensasi itu berdasarkan klasifikasi orang mangkir. Jadi pekerja ini mangkir dari kerja. Jadi berdasarkan keputusan pengadilan, berdasarkan penetapan pengadilan yang tahun 2023, maka dinyatakan di situ bahwa almarhum ini atau orang hilang ini sudah meninggal. Jadi sudah ditetapkan meninggal. Artinya kan kita sudah memiliki bukti bahwa almarhum ini meninggal. Jadi pada tahun 1990 itu pihak dari Exxon meminta bukti bahwa kelengkapan bukti bahwa kalau memang almarhum ini meninggal, mana jenazah dan buktinya. Jadi pada saat itu keluarga tidak bisa membuktikan karena kondisi situasi pada saat itu sangat mencekam. Jadi harapan dari pihak keluarga dengan adanya penetapan pengadilan bahwa yang menyatakan almarhum mati ini, jadi Exxon mau mengakui bahwa karyawannya ini sudah mati. Di dalam pertimbangan hakim di halaman 9 ini dijelaskan dengan sangat jelas, pada tahun 90 saat terjadi konflik di Aceh, suami pemohon hilang saat sedang bekerja di perusahaan mobil oil Indonesia di Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini. Artinya dari sini jelas bahwa almarhum ini hilang pada saat bekerja, bukan mangkir. Jadi yang keluarga adalah hak pesangonnya adalah hak kematian, bukan hak mangkir akibat tidak bekerja. Mengenai jumlah uangnya itu kita serahkan kepada pihak Exxon karena mereka pasti sudah memiliki peraturan perusahaan yang menghitung apabila perusahaan resign itu berapa, meninggal berapa, itu sesuai. Kita ikuti ketentuan sesuai yang berlaku aja. Jadi menurut pendapat kami ini bukan kesalahan dari pihak Exxon semata, tapi ada kejadiannya di luar keinginan itu. Tetapi kami berpendapat kejadian ini terjadi pada saat jam kerja, yang artinya di mana pihak perusahaan seharusnya melindungi karyawannya dan mencari tahu keberadaannya jika memang hilang ada di mana. Tetapi pada saat itu justru sebaliknya pihak perusahaan yang membebankan kepada pihak keluarga mencari bukti-bukti kehilangannya. Ini kan sangat tidak masuk akal. Seharusnya pihak perusahaan lah yang memberikan informasi itu kepada pihak keluarga, mencari tahu di mana jenazah atau keberadaannya setelah itu. Apapun yang terjadi ya, kita rasa keadilan apapun atau apapun pidana yang kita tuntut nggak bisa menghadirkan almarhum kembali, berapapun nilainya. Tapi yang kita ingin minta adalah rasa keadilan tadi ya, yang sesuai seperti pada orang lain yang telah meninggal. Dan kita menganggap ini adalah kesalahan pemimpin masa lalu ya. Saya rasa Exxon di zaman sekarang ini ya akan sangat peduli terhadap tanggung jawab sosial ya, dengan segala program yang mereka miliki untuk masyarakat, di situs mereka beroperasi ya, dan juga terhadap karyawannya. Jadi kita harapkan bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mereka memperbaiki apa yang dulu terjadi ya, kesalahan di masa lalu ya. Jadi kita harapkan mereka meninjau kembali dengan rasa keadilan seadil-adilnya.